Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitria Morsari dari kelas C, Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 19104170054 Universitas Pancabakti Pontianak. Saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Soal nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Menurut Philip Kotler, marketing, teknik pemasaran adalah suatu proses yang sangat diperlukan dan wajib dilaksanakan agar bisa fokus mengarahkan produk barang tersebut lebih memenuhi kebutuhan maupun keinginan banyak orang melalui proses yang dinamakan pertukaran. Dan menurut pemaparan ahli bernama Armstrong, teknik pemasaran merupakan suatu strategi manajerial dari setiap individu maupun kelompok tertentu yang ingin mencapai apa yang mereka inginkan. Proses ini harus dilalui langkah penciptaan dan pertukaran dalam beberapa banyak orang terhadap produk yang dipromosikan tersebut. Sedangkan menurut pemaparan ahli bernama Stanton, marketing adalah suatu kegiatan untuk merencanakan strategi bisnis, menyusun tujuan perusahaan, mengatur distribusi barang atau produk jasa agar bisa memuaskan pelanggan sehingga terjadinya pembelian terus-menerus dan sumber bayar yang sudah ditargetkan. Soal nomor 2 yaitu jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Satu alasan mendasar pentingnya belajar manajemen pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran juga memberikan pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan apabila pelanggan puas dengan produk yang digunakannya, maka produsen produk tersebut akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Soal nomor 3 yaitu jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar. Yang keempat, adanya program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Dan yang keenam, mengevaluasi dan pengendalian. Soal nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran, seperti yang akan kita diskusikan kali ini. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Kebijakan penetapan harga seperti apa yang harus dipegang oleh perusahaan internasional? Kalau dipandang secara luas, 3 posisi alternatif yang dapat diambil oleh sebuah perusahaan terhadap penetapan harga untuk seluruh dunia. Yang pertama ada perluasan etnosentris. Alternatif pertama dapat disebut sebagai kebijakan penetapan harga perluasan atau etnosentris. Kebijakan ini mengharuskan harga suatu barang sama di seluruh dunia dan mengimpor menanggung ongkos kirim dan biaya impor. Yang kedua yaitu ada adaptasi atau polisentris. Kebijakan ini mengizinkan manajer anak perusahaan atau afiliasi menetapkan berapapun harga yang mereka rasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Yang ketiga, penemuan baru atau geosentris. Pendekatan ketiga pada penetapan harga internasional disebut penemuan baru atau geosentris. Dengan menggunakan pendekatan ini, sebuah perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia,
dan tidak juga menyerahkan keputusan penentuan harga kepada anak perusahaan, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor impor. Prosedur ekspor dimulai saat eksportir mempersiapkan barang yang akan diekspor dengan melakukan packaging, stuffing ke kontainer hingga barang siap untuk dikirim. Setelah barang siap dan sudah ada jadwal kapal yang akan mengangkut barang tersebut, eksportir dapat mengajukan dokumen kepabeanan yang dikenal dengan pemberitahuan barang ekspor atau PEB. PEB tersebut berisi data barang eksportir, di antaranya data eksportir, data penerima barang, data customs broker bila ada, sarana pengangkut yang akan mengangkut, negara tujuan, detail barang seperti jumlah dan jenis barang, dokumen yang menyertai nomor kontainer yang dipakai. Setelah PLB diajukan ke kantor bea cukai setempat, akan diberikan persetujuan ekspor dan barang bisa dikirim ke pelabuhan yang selanjutnya bisa dimuat ke kapal atau sarana pengangkut menuju negara tujuan. Setiap dokumen PEB diwajibkan untuk membayar pendapatan negara, bukan pajak yang dapat dibayarkan di bank atau di kantor bea cukai setempat. Untuk besaran pajak ekspor setiap barang juga berbeda-beda, ditentukan dengan keputusan Menteri Keuangan. Setiap barang yang akan diekspor mempunyai aturan sendiri-sendiri tergantung akan barangnya. Misalnya untuk barang yang berupa kayu. Kayu yang diekspor memerlukan dokumen laporan surveyor endorsement dari Badan Revitalisasi Industri Kayu. Untuk barang lain yang berupa barang tambang juga ada yang mensyaratkan untuk menggunakan laporan surveyor. Pengertian prosedur ekspor barang pada umumnya adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan, dan melibatkan custom, bea cukai, baik di negara asal maupun negara tujuan. Bea cukai bertugas sebagai pengawas keluar masuknya atau lalu lintas barang dalam suatu negara. Bagaimana dengan prosedur ekspor atau mekanisme jika Anda akan melakukan ekspor dari Indonesia ke luar negeri? Berikut langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam proses ekspor. Yang pertama yaitu mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan Anda ekspor tersebut termasuk barang yang dilarang untuk diekspor, diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas diekspor menurut undang-undang dan peraturan di Indonesia. Untuk mengetahui. Yang kedua, memastikan juga apakah barang Anda diperbolehkan untuk masuk ke negara tujuan ekspor. Dan yang ketiga, jika Anda sudah mendapatkan pembeli atau buyer, menentukan sistem pembayaran, menentukan kuantiti dan spek barang, dan lain-lain. Maka selanjutnya Anda mempersiapkan barang yang akan Anda ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer. Yang keempat, melakukan pemberitahuan pabean kepada pemerintah dengan menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau POB beserta dokumen pelengkapnya. Setelah eksportasi Anda disetujui oleh bea cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE atau Nota Persetujuan Ekspor. Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang Anda sudah dianggap sebagai barang ekspor. Dan yang keenam, melakukan stuffing dan mengapalkan barang Anda menggunakan moda transportasi udara atau air cargo, laut, sea cargo, atau darat. Yang ketujuh, mengasuransikan barang atau kargo Anda jika menggunakan term CIF. Yang kedelapan, mengambil pembayaran di bank jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan impor. Yang pertama, menentukan harga dan sistem perdagangan. Hal terpenting dan yang paling utama yang harus Anda tentukan kepada supplier atau pemasok di luar negeri adalah atas dasar apa Anda membayar barang dengan harga sejumlah tersebut. Sebab dalam kegiatan impor Anda sering menjumpai istilah FOB, CFR, CIF, DDP, VAS, dan sebagainya yang menunjukkan kapan tanggung jawab dan kewajiban biaya oleh supplier atau pemasok berakhir.
Yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Setelah mengetahui harga dan term penyerahan perdagangan atau term of trade dari pemasok Anda di luar negeri, maka harus dipastikan besarnya biaya tambahan agar barang impor sampai ke alamat Anda. Untuk mendapatkan biaya pengiriman yang tepat, setiap perusahaan pengangkutan atau forwarder membutuhkan data yang akurat tentang ketentuan perdagangan, bobot, dan dimensi barang yang akan dikirim. Dalam hal ini, pihak pemasok harus memberitahukan hal ini kepada mereka. Yang ketiga, yaitu memilih freight forwarder. Ketika mengimpor barang di luar negeri, Anda harus memilih jasa pengiriman barang atau freight forwarder yang profesional yang dapat membantu Anda dalam mengurus serta memenuhi persyaratan dokumentasi dan pengurusan kepabeanan. Freight forwarder menangani semua kebutuhan logistik serta menegosiasikan tarif angkut, pengurusan bea cukai, asuransi, dan selanjutnya mengirim barang ke alamat Anda. Dan yang paling penting, mereka dapat membawa barang-barang Anda ke tempat tujuan dalam waktu yang efektif dan dengan biaya yang efisien. Yang keempat, memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Agar biaya pengiriman lebih hemat, Anda harus memilih metode yang atau kombinasi metode pengiriman yang tepat. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan barang-barang Anda pada waktu dan tempat yang diinginkan. Yang kelima, yaitu asuransi barang Anda. Sangat disarankan agar Anda mengasuransikan barang-barang Anda ketika mengimpor dari luar negeri. Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor harus sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka masing-masing. Pemasok atau supplier atau eksportir di luar negeri mungkin sering lepas tangan setelah barang tidak ada lagi pada mereka, sedangkan Anda bisa menjadi risiko sebelum barang tersebut diterima. Yang keenam, paham peraturan kepabeanan. Sebelum mengimpor barang, Anda disarankan untuk memastikan apakah ada pembatasan atau larangan impor terhadap barang yang ingin Anda impor. Pastikan juga, mungkin barang-barang tersebut memerlukan perlakuan khusus atau perlu dilengkapi dokumen tertentu dari negara asal sebelum dapat masuk ke Indonesia, atau mungkin memang dilarang impor. Informasi tentang hal ini dapat Anda ketahui dari pihak bea cukai atau freight forwarder yang Anda kenal. Yang ketujuh, menentukan cara pembayaran. Setelah mendapat konfirmasi harga dan term perdagangan dari pemasok Anda dan total biaya pengiriman untuk sampainya barang ke alamat Anda, maka Anda dapat melakukan pembayaran kepada pemasok luar negeri dengan salah satu cara, yaitu seperti transfer bank. Yang kedelapan, yaitu mengatur pengiriman barang. Setelah membayar harga barang, Anda segera mengurus pengirimannya. Jika Anda membeli barang tidak termasuk biaya angkutan, Anda perlu menghubungi freight forwarder untuk memberitahukan alamat pemasok seperti nama, nomor telepon, salinan, invoice, packing list, dan beberapa dokumen lain yang membuktikan pembelian barang. Kemudian forwarder menginstruksikan perwakilannya di luar negeri untuk mengatur pengiriman barang tersebut. Pada saat yang sama, Anda perlu menghubungi pemasok agar menyerahkan barang kepada perwakilan freight forwarder Anda sesuai dengan nama dan alamat yang Anda berikan. Yang kesembilan, yaitu melengkapi dokumen. Setelah barang Anda dikirim, maka Anda akan diberikan beberapa dokumen tertentu dalam rangka pengurusan kepabeanan dan untuk perlengkapan dan untuk keperluan-keperluan lainnya agar barang tersebut dapat sampai ke alamat Anda. Yang ke-10, yaitu mengurus perizinan impor. Setelah barang Anda selesai dikirim dan semua dokumen ekspor dari negara asal telah diterima, sebelum barang tiba di Indonesia, sebaiknya bea masuk dan semua perizinan impor mulai diurus. Anda dapat mengurus sendiri atau memakai jasa pihak lain. Dalam hal ini, jika Anda memakai jasa pengangkutan impor door-to-door, pengurusan ini adalah tanggung jawab dan tugas freight forwarder yang mengangkut barang Anda dari luar negeri. Yang ke-11, membayar bea masuk dan bea lainnya. Semua barang impor yang masuk Indonesia harus diperiksa dan mendapat persetujuan bea cukai serta dikenakan bea masuk cukai PPh pasal 22 dan pajak lainnya. Barang impor yang tidak dikenakan bea tersebut adalah barang untuk hadiah, kesejahteraan rohani, tujuan kebudayaan, amal, dan sebagainya. Yang ke-12, yaitu mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Setelah menyelesaikan semua pengurusan di pabean dan barang Anda telah dapat keluar, sebaiknya barang tersebut segera diangkut ke alamat Anda. Yang ke-13, yaitu menerima barang dan klaim asuransi.
Ketika barang telah tiba di tempat, Anda harus memeriksa dari segala kerusakan atau kemungkinan adanya barang yang hilang. Setiap kerusakan harus dicatat secara jelas dan disimpan untuk catatan Anda. Soal nomor 6 yaitu review isi kedua video dari YouTube tentang pemasaran internasional dan pemasaran global. Ini saya akan mereview uh, video dari Irfan El Sarhindi tentang pemasaran global dan uh, dari ruang dedikasi yang dijelaskan oleh Lydia Yunita SEMM. Pemasaran internasional yaitu memasarkan produk atau jasa dengan cakupan global. Bisnis internasional ialah bisnis yang aktivitas kegiatannya lewat batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Apakah pemasaran internasional lebih besar dari pemasaran? Tidak, justru sebaliknya. Pemasaran adalah otak besarnya. Pemasaran internasional ialah bagian dari pemasaran, tetapi memang cakupannya seluas internasional, yang tentu saja kompleksitasnya akan jauh lebih besar ketimbang dengan pemasaran yang sifatnya cakupannya hanya domestik atau nasional saja. Untuk perusahaan bisa komplit di perusahaan global, itu perusahaan harus berorientasi geosentris. Apa itu geosentris? Geosentris ini cirinya yang pertama, dia memiliki mindset yang menganggap bahwa seluruh dunia ini adalah pasar potensi dan perusahaan harus membuat strategi pemasaran global yang terintegrasi. Integrasi antara standarisasi atau adaptasi produk dan sentralisasi atau desentralisasi pemasaran. Ketiga ada transnasional. Kategori produk atau jasa dibagi menjadi dua, yaitu produk konsumen, yaitu produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen personal. Yang kedua, yaitu produk industri, produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk diproses lebih lanjut untuk digunakan dalam menjalankan suatu usaha. Yang ketiga ada produk global, yaitu produk yang ditawarkan di pasar global yang dalam hal ini terdiri dari banyak negara. Contohnya Sony, Coca-Cola, Volvo, dan sebagainya. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 7. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Bagaimana cara bisa masuk ke pasar luar negeri? Yaitu yang pertama, dengan melakukan ekspor. Yang kedua, melalui proyek turnkey. Yang ketiga, memberikan lisensi. Yang keempat, memberikan waralaba atau franchising. Yang kelima, membentuk usaha patungan atau joint venture. Yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Itulah jawaban dari UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.